Majelis Terapi Hati, menjelajah sampai mengerti. Allah. Bismillah. Mic yang kecil beda. Ini bukan yang itu. Afan. Beda. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah. Qalbun salim. Allah. Majelis Terapi Hati. Majelis Terapi Hati menjelajah sampai mengerti. Takbir. Alhamdulillah hari ini kita dijaga oleh TNI. Benar. Ada TNI di belakang tuh. Bibi kecil benar. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini, majelis terapi hati, insyaallah penuh dengan keberkahan, insyaallah. Dan kita berdoa kepada Allah, siapapun yang hadir hari ini, Allah berkahi langkahnya untuk menuju majelis ini dan dicatat sebagai amal soleh untuk pemberat kelak ya, amal soleh kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa kepada Allah untuk siapapun dari jamaah yang bersedekah lauk hari ini, bersedekah buah, bersedekah makanan, minuman hari ini, Allah berikan balasan yang terbaik untuknya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga untuk muhsinin kita yang kemarin sudah memberikan sedekah buku zikir ya kepada kita semuanya. Kita doakan agar kiranya keluarganya dijaga oleh Allah, keluarganya disehatkan oleh Allah, dan bisnisnya juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para jamaah kemarin yang sudah bersedekah untuk Jumat Berkah juga kita doakan agar kiranya Allah memberikan balasan yang terbaik untuk mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu jamaah majelis terapi hati yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bermajelis kembali. Tadi zikir sudah selesai dan sekarang saatnya kita belajar Al-Quran lagi dengan tema mencari berkah. Aku yang buat judul, aku yang lupa. Mencari berkah. Ya, insya Allah akan disampaikan nanti oleh guru kita Mukarram Ustadz Ridho Kusmedi CKS IT ya. Dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan insya Allah yang hadir pada hari ini sudah siap semuanya ya untuk belajar Bapak Ibu ya. Bukunya silakan disiapkan, catatannya juga silakan disiapkan, HP-nya mohon di silent dulu. Terus yang membawa anak-anak mohon untuk bisa dikondisikan agar kegiatan majelis kita bisa berjalan dengan lancar dan aman insyaallah. Ya, kepada guru kita Ustadz Ridho Kusmedi, waktu dan tempat monggo kami silakan. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, qalbun salim, Allahu Akbar. Majelis terapi hati menjelajah sampai mengerti. Alhamdulillah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tema kita pagi hari ini yaitu mencari berkah. Segala sesuatu ibadah, tujuan utama kita itu pastilah kita mencari berkah. Apa itu berkah? Yaitu bertambahnya kebaikan-kebaikan. Baik itu kebaikan kepada Allah ataupun kebaikan antar manusia kepada manusia. Kepada Allah dia semakin taat, kepada manusia dia semakin banyak manfaat. Sebaik-baik manusia yaitu yang dia banyak manfaatnya. Itulah manusia terbaik. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa manusia itu harus lebih banyak manfaatnya. Lebih banyak manfaat bagi manusia lainnya. Itu Rasul sebutkan untuk seluruh manusia. Berarti seluruh manusia yang bukan Islam pun bisa dapat ke. Tapi ada sabda Rasul yang khusus untuk Islam. Yaitu sebaik-baik kamu yang dia belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Berarti tidak cukup dia manfaat baik. Kalau dia cuma manfaat baik, uang yang bukan Islam pun bisa dapat. Tapi pada saat dia bermanfaat dan dia belajar Al-Quran, itu tidak didapatkan oleh orang yang bukan Islam. Ayah bunda yang dirahmati Allah, berkah selalu kita mendoakan. Kalau ada wong yang baik, selalu kita doai semoga berkah, semoga berkah, semoga berkah. Karena tujuan utama kita ini cuman mencari berkah. Apa artinya? Supaya kehidupan kita ini lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itulah tujuan utama. Tujuan utama beribadah itu supaya hari ini lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Besoknya itu harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa amalan yang harus kita lakukan supaya Allah berikan keberkahannya. Pertama kita buka suratnya, surat ke-7 ayatnya 96. Suratnya 7 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sekiranya penduduk negeri, sekiranya negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami berikan keberkahan. Yang ada di bumi kami keluarkan, yang ada di langit kami turunkan. Untuk jangkauan yang luas itu penduduk negeri. Bisa kita persempit. Sekiranya komplek itu dia beriman dan bertakwa, kami berikan keberkahan. Sekiranya rumah tangga itu, sekiranya dia pribadi, dia dewean, kita perkecil lagi. Sekiranya individu itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia akan kami berikan keberkahan. Yang dari bumi kami keluarkan,
keberkahan yang dari langit itu kami turunkan. Apa yang harus dilakukan? Yaitu mereka harus beriman dan bertakwa. Pada pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu bertakwa. Apa yang harus kita lakukan supaya masuk ke dalam golongan orang-orang bertakwa? Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat ciri-ciri orang bertakwa. Beberapa ayat amalan-amalan yang harus dilakukan kalau dia bisa disebut orang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 dan 134. Itu adalah ciri-ciri orang bertakwa. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas ciri-ciri orang bertakwa yang berada di dalam surat 51 ayatnya 15 sampai 19. Surat 51 ayatnya 15 sampai 19. Silakan, boleh dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu sudah dijanjikan oleh Allah. Dia akan berada di dalam taman-taman surga. Bukan cuma di dunia Allah balas, tapi di akhirat Allah sudah janjikan balasan, dia akan masuk ke dalam surga. Siapa orang bertakwa? Yang pertama, dia yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Mengambil nikmat yang telah diberikan Allah, dia pergunakan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Yang kedua, dia beribadah di malam hari. Yang ketiga, dia bermohon ampun di akhir malam. Dan yang keempat, dia bersedekah kepada orang yang miskin meminta ataupun orang miskin yang tidak meminta. Orang bertakwa itu masuk dalam surga bukan cuma dia dewean. Ternyata Allah persiapkan satu surga. Surga itu bukan untuk dia pribadi, tapi surga ini akan masuk satu keluarga besar, mulai dari ke atas bapak, nenek moyangnya ke atas, sampai ke anak, cucu, cicit, sampai ke bawah. Itu dipersiapkan Allah satu surga. Mereka kaget bukan cuma ngumpul di dunia, tapi juga ngumpul di akhirat. Kita buka suratnya, surat 13 ayat 23. Surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surga-surga adil. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak cucu mereka, serta para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pihak. 13:23. Yaitu surga-surga Aden. Surga Aden ini ngumpul keluarga, bukan cuma di dunia, di surga kaget ngumpul. Dari dia mulai ke atas, nenek-nenek moyang bapak ke pucuk, turunan pucuk, sampai ke bawah anak cucu cicit itu ngumpul galau bunda. Berarti kita ini bukan cuma di dunia, berarti salah. Kalau ada orang yang ngomong, aku mencintaimu, walaupun apa yang terjadi, aku mencintaimu sampai maut memisahkan. Itu benar apa tidak? Kayaknya benar. Berarti salah. Kalau sampai maut memisahkan, berarti cuma sampai di dunia. Kalau sudah sampai di dunia, berarti si kok masuk surga, si kok masuk neraka. Berarti salah ucapan itu. Kumpulnya bukan cuma sampai maut memisahkan.
Sampai dia di surga itu pun ngumpul bersama. Ini janjinya Allah. Kaget bunda di akhirat, di surga ketemu lagi dengan bapakmu. Kira-kira di surga galak tak ketemu lagi dengan bapakmu. Bapak ketemu lagi dengan ibu, bapak galak tak kaget di surga ngumpul lagi dengan ibu. Aku cak ragu-ragu itu bapak jawab. Karena ada yang tak galak, ada ideologi lah katanya. Tak kata lagi yang lain apa. Padahal ada bidadari-bidadari yang selalu ditunggu-tunggu bidadari-bidadari. Ternyata bunda, bidadari-bidadari surga itu tak kata apa-apanya dibandingkan wanita soleha. Ummu Salamah bertanya sama Rasul, wahai Rasul, kayak mana gambaran-gambaran bidadari surga? Dia nanya, wahai Rasul, kayak mana sih? Kayak mana cantiknya? Kayak mana gambaran wanita-wanita bidadari-bidadari surga? Apa kata Rasul? Kata Rasul, dia itu seperti matahari dan bulan. Dengan wanita soleha, dia seperti matahari dan bulan. Apa matahari dan bulan? Bidadari surga itu dia seperti bulan. Bulan kalau malam itu kelihatan tak? Kelihatan, terang dia malam. Tapi kalau siang bulannya ada tapi tidak kelihatan. Oleh ngapa? Karena ada matahari. Kayak itulah bidadari surga. Dia terang pada saat malam, tapi ada matahari, dia langsung hilang. Pada saat dia dewean, terang bidadari surga, tapi pada saat ada wanita soleha, dia langsung redup. Kalah dia dengan wanita soleha. Jadi kalah tak kata apa-apanya, bidadari surga itu cuma nunggu Tapi wanita soleha itu penuh dengan perjuangan. Yang ada di dunia, dia berjuang, dia beriman, dia bertakwa, dia taat. Maka bidadari-bidadari surga itu cemburu dengan wanita-wanita soleha. Tapi syaratnya wanita soleha. Harus dia cemburu dengan wanita soleha. Yang pertama apa? Ngumpul di surga. Surganya Aden sekeluarga. Yang pertama yaitu orang-orang yang selalu mengambil nikmat Allah. Apapun yang telah diberikan Allah, dia ambil, tidak pernah berkeluh kesah, dan nikmat Allah ini dipergunakan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Syarat bersyukur itu ternyata ada dua. Tidak cukup secara lisan. Yang pertama dia secara lisan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi secara pembuktian dia harus dengan perbuatan. Kalau cuma ucapan kita mengucap ke Alhamdulillah, itu sudah bersyukur sama Allah. Tapi ternyata Allah tak galak. Cuma sekedar lisan ucapan-ucapan. Mana pembuktiannya kalau kamu bersyukur kepada Allah? Maka segala sesuatu jika dia ada jabatan itu untuk berbuat kebaikan dan ngajak orang lain berbuat kebaikan. Ada harta, ada tenaga, ada ilmu. Apapun yang sudah Allah berikan, dia tidak pernah berkeluh kesah, dan apapun yang telah Allah berikan dipergunakan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Termasuklah kita pagi hari ini sebagai pembuktian kepada Allah. Ya Allah, kami telah bersyukur atas nikmat-Mu. Kami masih ada waktu dan kami dalam keadaan sehat. Kami gunakan untuk mempelajari ayat-ayat-Mu. Kami masih ada waktu. Kami dalam keadaan sehat. Kami gunakan untuk bermajelis. Kami gunakan untuk menuntut ilmu. Kita buka surat 58 ayat 11. Suratnya 58 ayat 11.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang beriman, yang ditegur orang beriman. Pada saat dipanggil berarti Allah itu masih sayang. Allah sayang sama orang beriman. Kalau kamu benar beriman, maka lapangkanlah untuk bermajelis. Di dalam majelis itu akan ada dua yang kamu dapatkan. Yang pertama yaitu menguatkan keimanan, dan yang kedua yaitu ilmu. Akan bertambah ilmu. Untuk apa? Pada saat kita sudah menuntut ilmu, berkuat keimanan, bertambah ilmu, terus fungsinya, manfaatnya untuk apa? Kira-kira kayak ini, Bu. Kita nyekolah ke anak-anak kita. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, bahkan sampai dia kuliah 4 tahun, kurang lebih 16 tahun dia menuntut ilmu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tuh untuk apa? Apa cuman supaya dia pintar? Kalau dia sudah pintar untuk apa? Supaya mudah nyari gawenya. Apakah cuman sampai itu tujuan kita, supaya mudah cari gawe? Cari gawe, dapat gawe itu cuman sampingannya baik, bonus. Sebenarnya tujuan kita menuntut ilmu, dia sampai 16 tahun menuntut ilmu supaya dia meningkatkan kualitas dirinya. Itulah sebenarnya menuntut ilmu. Sehingga hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, besok lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Itu baru ilmu yang benar. Sehingga kualitas dirinya meningkat. Tapi ternyata kita salah. Dulu belum tahu. Masuk kuliah apa? Dicari bagian ini. Supaya apa? Supaya kau tuh mudah begawi. Akhirnya apa? Begawinya dapat, tapi kualitas dirinya tidak meningkat. Dia dapat begawe, ada jabatan memang kaya, tapi lisannya masih tajam, kasar, kotor. Di hadapan manusia memang dia dihargai, tapi ternyata nilainya nol pada saat di hadapan Allah. Tujuan kita bermajelis supaya meningkatkan kualitas diri kita, sehingga hari ini harus lebih baik dari kemarin. Yang tadi ucapan kasar, kotor, bermajelis, sekarang lemah lembut. Yang tadi perbuatannya buruk, karena bermajelis dapat ilmu, sekarang perbuatannya jadi baik. Pada saat meningkat kualitas dirinya, seseorang itu meningkat kualitas dirinya, ternyata dia tidak repot-repot nyari gawe, kaget gawean itu yang nyari dia. Meningkat dirinya, dia jujur, dia amanah, dia yang dicari. Maka kita perbaiki niat. Pada saat kita suruh anak-anak kita sekolah untuk apa? Supaya lebih baik. Tak perlu dia nak ranking 1. Tak perlu dia nak pinter juara ini juara itu. Yang penting tujuan utama, niat pertama yaitu kau harus lebih baik dari kemarin. Jangan dakati meningkat kualitas diri. Inilah ternyata mental yang terbaik manusia itu. Selalu dia meningkatkan kualitas dirinya. Lawannya itu mental yang terburuk. Apa mental yang terburuk? Dia selalu mencari pembenaran. Sehingga tidak meningkat kualitas dirinya. Dari hari ke hari kayak itulah. Dari bujang gadis sampai anak 5, sholatnya wajib terus. Itu pun terlambat juga. Tak ada perubahan.
Ablum minna mau kate perubahan, ablum minna nas dak kate perubahan. Selalu dia mencari pembenaran. Kamu tuh lemah, aku ni anak kecil-kecil tak sempat lagi solat tahajud. Alasannya anak kecil-kecil pula. Kamu tuh lemah, aku ni main ni. Kamu tuh lemah, selalu dia mencari pembenaran-pembenaran sehingga tidak meningkat kualitas dirinya. Maka kita bermajelis supaya kita ini meningkat. Pada saat meningkat kualitas diri kita, maka lulus. Ujian dari Allah lulus. Apa ujian Allah? Ujian Allah itu kan cuma dua. Sabar dan syukur. Itu tak ada banyak tidak. Pada saat sempit dia bersabar. Pada saat lapang dia bersyukur. Pada saat sakit dia bersabar. Pada saat sehat dia bersyukur. Itu sebenarnya ujian-ujian dari Allah, tidak banyak, sabar dan syukur. Karena ada orang yang tidak lulus. Diuji dengan sabar dia lulus, tapi diuji dengan bersyukur dia tidak lulus. Begitu sakit dia ingat dengan Allah, begitu susah dia ingat dengan Allah, sempit ingat dengan Allah, dikasih kelapangan sedikit dia jadi lupa dengan Allah. Sudah ada contohnya di dalam Al-Quran, yaitu Qarun. Kita dapat pelajaran. Qarun taat dia, ya Allah kasih aku harta, berdoa aja sama Allah. Kalau aku kaya, ada harta, aku berinfak, bersedekah, aku berbagi, aku bisa berbuat kebaikan. Selalu dia berdoa terus, akhirnya Allah kabul ke dia jadi wong kaya, Allah kasih harta. Tapi pada saat dia jadi orang kaya, Allah kasih harta, apa kata Qarun? Semua ini karena ilmu aku. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa sama Allah. Kira-kira ada tak orang yang kaya itu? Jangan banyak lah pun, ada baik. Tak lemah ngomongnya banyak. Ada. Jangan ngomongnya banyak. Begitu sempit dia dekat sama Allah. Oleh apa? Karena terbatasnya keimanan. Karena terbatasnya ilmu. Akhirnya dia datang pada saat ada perlu baik. Jadi kita dapat pelajaran. Karena kita sudah beriman dan berilmu, kita dapat pelajaran. Oh berarti ada kaget uang. Yang bukan cuma manusia. Sama Allah baik ditinggalkannya. Oh apa lagi sama aku? Apalagi sama manusia. Nah Qarun lulus pada saat sempit miskin. Tapi pada saat kaya dia lupa diri. Dia jadi sombong. Dia pertunjukkan. Begitu dia keluar dari rumahnya, dia guna ke bahan-bahan semuanya mewah. Emas, berlian mewah dipakainya. Dengan sombongnya dia keluar dari rumah ini karena ilmu aku. Tapi ternyata benar, menurut kita Qarun itu sombong. Ternyata hari ini ada orang yang lebih sombong dari Qarun. Kalau Qarun itu memang barang dionian, dia yang begawe, dia yang usaha, dia yang berdoa atas dionian. Tapi hari ini ada yang bukan barang dia, tapi sombong. Bukan punya dia, tapi dia sombong. Barang masih kredit, disombong-sombongi. Halo guys, alhamdulillah rezeki anak soleh. Ngaku anak soleh belum. Hebatnya zaman sekarang ini. Jadi Qarun tuh heran deh kalau dia hidup zaman hari ini. Sama aku zaman dulu bela ada ngelawan lagi dia. Kalah dia dengan kita zaman hari ini. Itu Qarun. Terbalik kan? Hari ini sudah terbalik. Inilah akhir zaman. Inilah akhir zaman. Kalau dulu susah-susah dulu para nabi, sahabat berjuang. Susah-susah dulu, terlunta-lunta. Nabi Yusuf kayak mana puluhan tahun susahnya, puluhan tahun terpisah, hidupnya jadi budak terlunta-lunta karena sabarnya, karena syukurnya.
Akhirnya dia terlunta-lunta jadi budak, masuk penjara. Karena dia sabar, syukur, tidak pernah berkeluh kesah. Akhirnya Allah balas, dia dapat diangkat jadi bendahara negara, jadi menteri. Susah dulu jadi menteri, terbalik sekarang. Kalau dulu susah-susah dulu masuk penjara jadi menteri. Tapi sekarang terbalik pun. Jadi menteri dulu baru masuk. Bukan aku yang ngomong, mantap. Terbalik sekarang ini. Akhir zaman. Oleh apa? Karena kurangnya keimanan dan ilmu itu. Jadi kalau sudah dia imannya mantap, ilmunya banyak, oh sudah tenang. Susah bersabar, senang dia bersyukur. Nah yang pertama, orang bertakwa itu selalu bersyukur. Tidak pernah ngeluh. Dah kata mobil naik motor, dah kata motor naik gojek, tenang be. Tak bisa dia sedekah nak puluhan juta, ada 10.000, inilah 10.000 dia sedekah, tak pernah ngeluh. Tak pernah cubalah, tak. Dia senantiasa bersyukur. Apa itu bersyukur? Memanfaatkan. Seluruh nikmat Allah dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Yang pertama, orang bertakwa itu dia tidak pernah berkeluh kesah. Selalu bersyukur, bukti bersyukur dia selalu berbuat kebaikan-kebaikan dengan apapun yang telah diberikan Allah. Yang kedua, orang bertakwa dia beribadah di malam hari. Dia berdiri, dia tegak di malam hari. Pada saat orang lain tidur, dia sholat tahajud. Pada saat orang lain tidur, dia beribadah kepada Allah. Dan ternyata orang-orang yang beribadah di malam hari, dia tahajud di malam hari, ini adalah manusia-manusia pilihan Allah. Allah sebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Kita buka surat 25 ayat 63 dan 64. Suratnya 25 ayat 63 dan 64. Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila Rahman sudah menyapa mereka dengan kata yang menghina mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada mereka. Wa ibadur rahman, adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih. Siapa ini hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih? Yang pertama, dia berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Apa ini orang berjalan di muka bumi dengan rendah hati? Tidak terpengaruh apa yang di luar. Tetap sama. Naik mobil, naik motor, sama. Dapat jabatan atau pada saat dia dapat jabatan itu sama. Tidak merubah sifatnya. Tidak merubah pikiran. Tidak merubah lisan ucapan-ucapannya. Sama. Karena kan tadi ada yang berubah. Pada saat dia naik motor, ngunduk jalannya. Begitu naik Alphard, jadi nyungak jalannya. Berubah. Itu bukan ibadur rahman. Nurut apa yang dia dapat, dia berubah. Apa yang dia dapat, dia berubah. Nah, ibadur rahman itu tidak mempengaruhi apapun yang ada di luar, itu tidak terpengaruh. Yang kedua, ibadur rahman itu dia membalas pada saat ada orang berbuat kejahatan, orang bodoh yang menghina, mencaci, memfitnah dia balas dengan salam. Apa itu salam? Didoainya. Kalau orang baik dibalas dengan kebaikan itu hal yang biasa. Tapi ini orang yang menghina, orang yang memfitnah, mengejek, dia sholat tahajud, dia doa, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ya Allah lapangkan rezekinya. Orang-orang bodoh, siapa orang bodoh menurut ayat ini? Yang dia tidak menerima kebaikan-kebaikan. Jadi orang bodoh itu bukan anak-anak kita yang dia ranking terakhir, yang dia tidak bisa matematika, yang dia tidak bisa fisika, bukan itu orang bodoh.
Orang bodoh itu dia tidak menerima kebaikan. Pada saat ada orang tua ngenjuk anaknya jajan, dikasih duit anaknya jajan, pas balik ditanya oleh orang tuanya, tadi duit yang jajan tadi untuk apa? Jajan apa bego? Kata anaknya, aku tidak jajan. Maka karena ada kawan aku yang tak jajan, kayaknya lapar, jadi duitnya kunjuk ke dia, dia yang jajan. Kata orang tuanya, lo nian kau ni. Malah susah-susah nyari duit, kau unjuk ke uang. Nah, orang tuanya itulah yang lolo berarti. Orang tuanya itulah yang bodoh, tidak menerima kebaikan. Anaknya berbuat baik, tidak galak diterima oleh orang tuanya. Itulah kategori orang bodoh. Anaknya berbuat baik justru dilarang. Anaknya berbuat baik justru dilarang, justru kena marah. Karena setiap hari dilarang berbuat baik, masuk ke dalam otaknya, begitu dia besar, dia udah galak berbuat baik. Aku dulu nolong berbuat baik diejek, dikata orang tua aku bodoh lolo, hari ini aku udah galak lagi berbuat baik. Karena sudah dari kecil. Nah, ibadur rahman berarti dia dua. Yang pertama dia rendah hati berjalan, tidak terpengaruh apa yang ada di luar. Dan yang kedua dia balas kejahatan, dia balas dengan kebaikan. Kejahatan dia balas dengan kebaikan. Siapa ini? Orang-orang yang berdiri dan sujud di malam harinya. Amalannya supaya kita menjadi ibadur rahman, dia harus sholat tahajud. Dan ternyata sholat tahajud ini Allah siapkan nikmat. Nikmat yang tidak didapatkan kepada orang-orang yang tidak bertahajud. Kita buka lagi surat 32 ayatnya 16 dan 17. Suratnya 32 ayat 16 17. Lampu mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhan yang merasa takut dan Tuhan. Dan mereka menyimpangkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan kepada yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang lambung mereka jauh dari tempat tidur. Pada saat malam uang tidur, dia bangun, lambung mereka jauh. Mereka berdoa dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Pada saat dia bertahajud, orang lain tidur, dia beribadah. Kami akan berikan satu nikmat yang hari ini memang kami sembunyikan dulu. Kaget suatu saat kami berikan nikmat ini yang menyenangkan hatinya. Qurratu a'yun. Nikmat apa? Nikmat yang tertinggi, kebahagiaan yang tertinggi, sama dengan doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sama dengan ayat ini, lau min qurrati a'yun. Kebahagiaan nikmat yang paling tinggi. Apa nikmat yang paling tinggi ini? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahagia tertinggi itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kayak mana dia mengungkapkannya? Meneteskan air mata. Itulah bahagia tertinggi. Kalau dia masih bisa ngomong, alhamdulillah aku senang nian hari ini dapat ini, aku senang nian hari ini. Memang dia senang, memang dia bahagia, tapi itu tidak seberapa. Belum yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu dia tidak bisa ngomong lagi, cuman bisa meneteskan air mata. Ayah bunda pernah haji umrah, pertama kali sampai ngelihat Ka'bah pertama kali. Tidak terucap lagi. Yang ada netes air mata, nangis. Tidak bisa lagi, tidak ada kan jerit-jerit, wah Ka'bah, oh bagus nih anda. Tidak ada lagi terucap. Yang ada duduk langsung netes air mata. Itulah kebahagiaan yang tertinggi. Qurratu a'yun. Allah berikan kepada orang-orang yang bertahajud.
Kebalikannya, kalau kebahagiaan yang tertinggi dia meneteskan air matanya bahagia, tapi kesusahan yang tertinggi dia juga meneteskan air mata. Tapi air mata ini air mata kecewa, air mata kesedihan. Dia tidak ngomong tapi meneteskan air mata. Jadi Bapak, kalau ibu dia marah-marahnya masih ngomong, itu marahnya tidak seberapa berarti ya. Belum yang paling tinggi, masih sehat berarti, masih bisa ngomong. Yang bahaya itu pada saat tidak ngomong tapi nangis. Itu bahaya. Yang lebih bahaya lagi, dia tidak ngomong, tidak nangis. Dia kecewa, sedih, tidak ngomong, tidak nangis. Akhirnya ngelamun, itulah yang menyebabkan stres. Ternyata uang stres itu apa yang ada di dalam tidak dikeluarkan. Pada saat nangis dia keluarga masih selamat. Maka kita tidak boleh ngelarang uang itu nangis. Yang galak dilarang anak lanang apa anak betina? Anak lanang. Makanya banyak uang gila itu lanang. Kalau ke rumah sakit jiwa uang gila itu banyak lanang dari betina. Begitu anak lanang balik dia nangis, cengengnya awak lanang tak boleh nangis, tak boleh nangis. Padahal lain, nangis dengan cengeng itu lain. Kalau nangis itu melambangkan kelembutan hatinya. Orang yang bisa nangis, mudah nangis itu hatinya itu lembut. Tapi kalau cengeng itu lari dari masalah, itu baru cengeng. Yang tak boleh itu cengeng, nangis tak apa-apa. Maka tak boleh kita larang. Nangis itu fitrah, meneteskan air mata. Itu fitrah, tak boleh kita larang. Apa yang ada dalam, biasanya kan lanang tak mengeluarkan dengan perkataan, kata-kata. Tapi dikeluarkannya dengan tetesan air mata. Ya tak apa-apa. Itu menetralkan. Masih keluar unek-unek yang ada di dalam. Kalau dia tak boleh nangis, jadi stres. Dari sakit jiwa, pening pala, itu lanang. Tak boleh nangis, ngomong tak bisa, unak-unak di dalam itu tak keluar, kecewa tidak keluar, akhirnya sakit kepala. Maka obat sakit kepala itu lambangnya lanang. Karena banyak lanang yang dia sakit kepala. Suatu hari kan lakinya minta pijit pala oleh bininya. Pas setelah dipijit, dulu sebelum nikah bininya nanya, siapa yang mijit pala kan? Oh, pas nikah aku tidak pernah pening pala katanya. Sejak nikah nih lah jadi pening pala. Jadi pening. Kalau lanang dia jadi pening palanya, dia jadi sakit, stres kalau tidak keluar. Kalau ibu, kalau betina tidak keluar unak-unaknya, dia jadi hantu. Maka hantu itu banyak betina, Pak. Kuntilanak, betina, kan? Suster ngesot. Paling cuman gondoruo lanang. Yang lainnya rata-rata betina kalau. Oleh ngapa? Karena dia jadi hantu, tak kata iman, tak kata ilmu. Begitu sempit dia putus asa, begitu lapang dia jadi sombong. Karena tak kata iman, tak kata ilmu, dia jadi hantu. Segalanya kena marah kalau. Jadi ada dampaknya. Kita dapat ke pas apa? Dia sholat tahajud. Yang nak nangis, nangislah sholat tahajud. Yang nak ada unek-unek keluar kelas sholat tahajud supaya tidak stres, supaya tidak sakit. Itulah kami berikan nikmat yang tidak kami berikan kepada orang-orang yang tidak sholat tahajud, ibadah di malam hari. Yang kedua, orang bertakwa itu dia senantiasa beribadah di malam hari. Yang ketiga, orang bertakwa yaitu dia bermohon ampun di akhir malam. Kapan akhir malam ini? Menjelang subuh. Menjelang subuh dia bermohon ampun 10, 5 atau 15 menit dia beristighfar kepada Allah. Yang namanya mohon ampun itu kapanpun boleh.
tapi ada waktu yang terbaik, ada waktu yang paling afdal, yaitu menjelang subuh. Jadi ibadah itu ayah bunda yang rahmat Allah, ibadah itu dia kapan baik kan boleh. Tapi ada waktu-waktu yang terbaik. Sholat wajib, dia sholat zuhur jam 2, ya boleh. Jam 3, ya boleh. Tapi ada waktu yang terbaik, yaitu di awal waktu, itu waktu yang terbaik. Nah, orang bertakwa dia bermohon ampun, bukan cuma sembarang bermohon ampun, tapi dia bermohon ampunnya memberikan yang terbaik, yaitu di akhir malam atau menjelang subuh. Secara lisan dia beristighfar bermohon ampun, tapi ada pembuktian secara perbuatan. Kita buka surat 25 ayat 70 sampai 73. Balik surat 25 ayatnya 70 sampai 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Barang siapa yang bertobat, dia sudah bermohon ampun, benar-benar dia bermohon ampun, harus dibuktikan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Yaitu mereka beramal soleh. Selain dia lisan bermohon ampun, dia harus buktikan perbuatannya dengan beramal soleh. Berbuat kebaikan-kebaikan itu baru taubat yang sebenarnya. Jadi tidak cukup dia beristighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai tenangis, tapi masih pelit. Sampai tenangis, tapi dia tidak peduli dengan kanan kiri. Tidak salah-salah dia bermohon ampun secara lisan sampailah dia nangis, nyesali. Tapi tidak diikuti dengan perbuatan, itu belum tobat sesungguhnya, kata Allah. Cuman sekedar omongan baik. Beramal soleh dan tidak memberikan kesaksian palsu. Dan pada saat ada orang-orang yang berbuat perbuatan yang tidak berfaedah, dia jago dirinya, dia jago kehormatannya. Pada saat ada orang berbuat yang tidak baik, tidak diomong-omonginya, dia jago kehormatannya. Salah satu contohnya misal kayak ini, ada orang nak nikah, ada orang yang nak nikah, ternyata bapak dari betina itu ada di situ, tapi yang nikahnya wali hakim. Bapaknya ada tapi wali hakim. Kita kan sudah tahu kalau sebabnya ni apa. Jadi tidak usah lagi ditanya-tanya, tidak usah lagi Caca tidak tahu. Ngapola dia tuh, ngapola wala tahu padahal sebabnya tuh kan. Nah, pada saat itu kan tidak berfaedah, dia kan maksiat. Dia jago kehormatannya dengan tidak membahas-bahasnya. Sudah tutup baik. Oh tahu. Mungkin dulu dia ini, sekarang berarti dia sudah taubat. Sudah selesai. Jadi tidak usahlah Caca tidak tahu tadi. Ngapola ngapola. Uang yang tidak datang, yang tidak tahu jadi tahu. Aku tadi ngadiri nikah si A, si Fulan tadi. Ada bapaknya, tapi wali hakim yang mikir. Ngapola itu ngapola wala tahu padahal. Ngapola, sudah tahu itu. Jaga kehormatan, sudah tutup langsung. Orang yang tidak bermanfaat, dia melakukan dosa, kita jaga kehormatannya. Kehormatan kita dengan cara tidak membahas-bahasnya. Dan jika dia bertobat, maka benar-benar diterima taubatnya, bermohon ampun kepada Allah,
Dia tidak bersikap tuli dan buta terhadap ayat-ayat Allah. Secara fisik dia ngelihat, dia dengar. Tapi diibaratkan Allah tuli dan buta, apa ini? Tidak peduli. Sallallahu ala Muhammad. Ibu-ibu, kita mulai pengajian jam 2, tapi dia tuli, ya tidak dengar. Itulah tuli itu dia. Wong lah jerit-jerit, ya tidak dengar. Wong bolak-balik ke masjid sana datang, ini datang, ngelihat wong tu datang. Masjid tu rame, rumah itu rame, tapi cacat buta beda ngelihat. Tak peduli. Malam dia beristighfar, tapi ayat-ayat Allah datang, dia jadi orang buta dan orang tuli, berarti dia belum bermohon ampun. Dia lebih peduli. Aduh apalah masjid itu sekian hari sekian, jam sekian rame terus yang datang. Nah kan dia peduli. Sekali-sekali lihat, sekali-kali ikut. Itu baru diterima dia taubatnya. Ternyata orang bermohon ampun beristighfar itu tidak cukup dia cuma lisan. Tapi diikuti dengan perbuatan. Diikuti, dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Itu diantara perbuatan-perbuatan. Lisannya beristighfar. Hati mengakui kesalahan. Dan dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Yang ketiga, bermohon ampun di akhir malam. Dan yang keempat, mereka bersedekah. Sama siapa orang bertakwa ini bersedekah, dia bersedekah kepada orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Apa artinya? Ada kebaikan yang tidak kita cari, dia datang. Itulah orang yang minta. Kita nunggu di rumah, ada orang yang minta datang, ini kebaikan tidak kita cari, tapi kita bisa melakukan kebaikan. Dan ternyata ada kebaikan itu yang memang kita cari. Yang memang kita cari, kita harus bergerak. Pada saat dak kate orang yang minta-minta. Dak bisa kita nyari pembenaran, nyari alasan. Ngapa dak sedekah? Ya dak wajah kate yang minta, salah dewek. Kalau dia yang minta, kalah aku sedekah. Salah dewek lah, ngapa kata yang datang. Tidak bisa alasan kayak itu. Orang bertakwa itu bergerak. Orang bertakwa itu dia mencari. Tidak bisa dia nunggu. Kita buka surat 9 ayat 105. Suratnya 9 ayat 105. Dan katakanlah, kerjalah kamu, maka Allah akan melihat. Begitu juga dengan Rasulnya dan orang-orang. Dan kamu akan kembalikan kepada Allah yang ahli, yang baik dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada mampu apa yang bekerjalah kamu. Apa maksud bekerja ini? Bukan cuma untuk pegawai yang dia pegawai, bukan. Bekerja itu bergeraklah. Bekerjalah, bergeraklah. Bergeraklah kamu dalam pergerakan-pergerakan kamu itu sedikit deh kamu bergerak, ada Allah, Rasul dan orang-orang beriman melihat kamu bergerak, melihat kamu bekerja. Berarti apa? Berarti tidak kata yang sia-sia. Di dunia ini tidak kata yang sia-sia. Semuanya itu dinilai oleh Allah. Dan dalam pergerakan itu ada keberkahan. Dan dalam pergerakan itu ada rezeki. Kita pegawai jualan sebulan, sudah kita pegawai berjualan sebulan ini kayaknya rezekinya sedikit, nian. Pegawainya banyak, rezekinya dikit. Kayaknya udah adil Allah ini. Ternyata ini Allah simpen dulu. Yang tadi dia bergeraknya banyak, pegawainya banyak, rezekinya sedikit, sisa rezeki itu Allah simpan. Di bulan kedua Allah akumulasi. Yang sebulan tadi Allah bayar. Pas bulan kedua kita pegawainya sedikit, rezekinya banyak. Itu hasil dari bulan pertama kita tadi bergerak, kita tadi bekerja. Pada saat hajar 7 kali dia pas ke-7 keluar itu Zam-Zam, itu akumulasi dari 1 sampai 6 Safa Marwah dibayar Allah usaha 6 kali itu ke yang ke-7.
dikumpulkan oleh Allah. Jadi tak kata yang sia-sia. Semua yang kita lakukan, sedikit kita bekerja, sedikit kita berbuat kebaikan, dah kata yang sia-sia. Allah dah galak menzolimi hamba-hambanya. Apa yang kamu lakukan pasti aku bayar, kata Allah. Pasti aku nilai dan pasti aku balas. 4 ciri orang bertakwa supaya berkah, kita dapat keberkahan. Yang pertama yaitu bersyukur. Bukti bersyukur itu apapun nikmat Allah gunakan untuk kebaikan. Yang kedua dia beribadah, salat tahajud, ibadah di malam hari. Yang ketiga dia beristighfar, bermohon ampun di akhir malam. Dan yang keempat yaitu dia bersedekah, berbuat kebaikan. Baik itu sedekah uang yang datang meminta ataupun orang yang tidak meminta, dia mencari kebaikan-kebaikan. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa sami'na wa ta'na, istiqamah kita dalam kebaikan, istiqamah kita dalam kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.